Salat tidak membersihkan jiwa. Salat tidak membersihkan jiwa. Dosa pada bulan ini, dosanya lebih besar dari bulan-bulan yang lain. Kajian ini adalah satu kajian dalam rangkaian Jaulah Dakwah ke-7 di belasan masjid di Bulukumba dan Sinjai. Kajian kali ini dengan judul Membersihkan Diri. Agama kita yang tercinta menuntun kita untuk hidup berbahagia dan hidup mulia di dunia dan di akhirat melalui penyucian diri, yaitu penyucian jiwa, pikiran, badan, pakaian, harta, tempat tinggal dan lingkungan. Agama Islam adalah agama tahara dan tazkiyah. Agama kesucian lahir dan batin. Agama Islam adalah agama kebersihan dan kesucian. Karena itu, iman di hati kita memberikan kesadaran kepada kita bahwa setiap perasaan negatif yang menimpa kita itu pasti disebabkan oleh kotoran diri yang belum dibersihkan. Maksudnya, kalau kita susah, itu tanda bahwa hati kotor. Kalau kita galau, itu indikasi hati kotor. Kalau kita gelisah, itu bukti bahwa hati kotor. Kalau kita cemas, berlebihan karena dunia, itu tanda bahwa hati kotor. Kalau kita marah karena dunia, itu tanda bahwa hati kotor. Dan demikianlah semua perasaan negatif. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syams ayat 7-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa, bagaimana Allah menciptakannya, lalu Allah mengilhamkan kepada jiwa kecenderungannya terhadap dosa dan kecenderungannya terhadap takwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan sungguh rugilah orang yang mengotori jiwanya. Pengertian membersihkan diri. Membersihkan diri berarti menyucikan jiwa, membersihkan perasaan, menyucikan akal, pikiran, membersihkan panca indera dari dosa, menyucikan badan, pakaian, tempat tinggal dari najis. Yang kedua ini disebut taharah. Yang pertama disebut tazkiyah. Taharah penyucian lahiriah, tazkiyah penyucian batiniah. Menyucikan harta dari yang haram dan hak orang lain. Menyucikan harta dari yang haram disebut al-wara'. Menyucikan harta dari hak orang lain disebut zakat. Inilah pembersihan diri.
Inilah penyucian diri secara komprehensif. Menyangkut badan, batin, harta. Menyangkut kesucian dari dosa, kesucian dari najis, kesucian dari yang haram, dan kesucian dari hak orang lain. Urgensi membersihkan diri. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza akhta'a khati'atan, kalau melakukan satu kesalahan, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, ditorehkan di hatinya satu titik hitam, satu noda hitam. Fa idza huwa naza' wastaghfara wa tab sukila qalbi. Kalau dia berhenti melakukan dosa, meminta ampunan kepada Allah, bertaubat, menyesal atas dosa-dosa, sukila qalbi, disucikan hatinya. Wa in ada zida fiha, kalau dia kembali melakukan dosa, ditambahkan noda hitam di hatinya. Hatta ta'luwa qalbah, sampai noda hitam menutupi hatinya. Karena banyaknya dosa, sampai tertutup hatinya dengan noda hitam. Alladhi qala wa huwa ar-ran alladhi dzakarahu Allah, dan itulah penutup yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sekali-kali tidak benar pemahaman mereka. Sungguh hati mereka telah tertutup akibat dosa-dosa yang telah mereka kerjakan. Para jemaah sekalian, kita semua pendosa. Kita semua banyak dosa. Kita semua sudah tobat, kemudian kita mengulangi dosa. Kita semua sudah tobat, kemudian kita mengulangi dosa. Kita berdosa siang dan malam. Kita semua berdosa siang dan malam. Ajak takapang imak keda cek dek mi dosata. Jangan ada dugaan bahwa dosa kita sedikit. Ajak lalu tan lupai dosata. Jangan lupa dosa-dosa 20 tahun yang lalu. Jangan lupa dosa-dosa 30 tahun yang lalu. Tidak ada jaminan bahwa itu sudah diampuni oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Kita harus selalu menjaga al-khasyah dalam jiwa kita. Rasa takut kepada Allah dalam jiwa kita. Kita harus selalu membiasakan diri mengulang-ulangi an-nadam, al-i'tiraf wan nadam dalam jiwa kita. Pengakuan diri sebagai pendosa dan menyesali dosa. Jangan berdoa kepada Allah seakan-akan kita banyak beribadah kepadanya. Berdoalah kepada Allah sebagai pendosa. Berdoalah kepada Allah dengan menghayati dosa-dosa yang sangat banyak yang kita lakukan. Nabi menuntun kita untuk mengakui dosa-dosa kita. Abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u bidzambi. Dalam Sayyidul Istighfar. Ya Allah, saya mengakui nikmat-nikmat-Mu kepadaku dan saya mengakui dosaku. Bacaan salat
yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibaca di akhir tasyahud yang kedua sebelum salam. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, sungguh saya telah menganiaya diriku. Saya zalim terhadap diriku dengan kezaliman yang banyak. Zalamtu nafsi dzulman katsira. Saya banyak dosa ya Allah. Saya banyak berdosa. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfirli maghfiratan min 'indik. Innaka antal ghafurur rahim. Itu adalah kebutuhan kita untuk kita ulang-ulangi. Karena yang diperintahkan taubat adalah orang beriman, bukan orang kafir. Yang disuruh taubat orang beriman, bukan orang fasik. Yang disuruh taubat kita yang rajin beribadah. Kita yang disuruh taubat. Kita yang disuruh taubat, yang sudah rajin ikut kajian. Kita yang disuruh taubat, yang sudah menikmati iman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Surah An-Nur ayat 31. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tomatappa risuro toba. Idi nakena. Idi risuro toba. Surah At-Tahrim ayat 8. Itu penting untuk kita hayat. Kita kalau sudah mandi, kita memperhatikan kebersihan badan kita. Kalau sudah mandi, kita membersihkan kebersihan badan kita. Apakah badan kita sudah bersih atau belum? Kita, kalau bercermin, kita perhatikan kebersihan wajah kita. Semestinya dan seharusnya, sesudah kita sholat, kita memperhatikan kebersihan hati kita. Sesudah sholat, semestinya kita memperhatikan kebersihan hati kita. Sudah bersihkah hatiku sesudah sholat? Atau belum? Sebagaimana kita memperhatikan kebersihan badan kita sesudah mandi. Mari kita renungkan hadis yang mulia ini dalam kiat membersihkan diri. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ara'aitum, bagaimana pendapatmu, lau anna nahran bi babi ahadikum, sekiranya ada sungai di depan pintu rumah salah seorang kamu, yagtasilu minhu kulla yaumin 5 marrat. Penghuni rumah ini selalu mandi di sungai. Di sungai di depan rumahnya 5 kali sehari semalam. 5 kali mandi di sungai. Hal yabqa min daranihi syai'? Masih adakah tersisa kotoran di badannya? Qalu la. Para sahabat menjawab, tidak lagi ya Rasulullah. La yabqa min daranihi syai'. Tidak tersisa lagi kotoran di badannya. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadzalika mathalus salawatil khams. Demikianlah perumpamaan salat 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khataya. Allah menghapuskan dengan salat 5 waktu dosa-dosa. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Al-Imamul Bukhari dan Muslim dengan lafaz yang sama. Dari hadis ini kita memahami bahwa salat 5 waktu membersihkan jiwa. Salat 5 waktu membersihkan jiwa dari dosa-dosa.
Kalau sholat 5 waktu kita efektif. Kalau sholat 5 waktu kita berhasil. Kalau sholat 5 waktu kita sungguh-sungguh dibarengi dengan penghayatan, dibarengi dengan amal hati untuk menyucikan diri. Oleh karena bisa jadi salat 5 waktu tidak membersihkan dari dosa-dosa. Bisa jadi salat 5 waktu tidak membersihkan jiwa. Sebagaimana yang kita lihat pada banyak orang, semoga kita tidak demikian. Sesudah salat susah. Sesudah salat galau. Sesudah salat marah. Sesudah salat memukul. Sesudah salat bermusuhan. Salat tidak membersihkan jiwa. Salat tidak membersihkan jiwa. Ini penting untuk kita renungkan. Oleh karena sesungguhnya semua amal ibadah, bukan hanya salat, berfungsi untuk menyucikan jiwa. Wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka. Surah Al-Lail ayat 18. Sungguh akan diselamatkan dari api neraka orang yang bertakwa, yaitu yang rajin memberi sambil menyucikan jiwanya. Rajin bersedekah sebagai upaya untuk menyucikan jiwanya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Al-A'la, surah Al-A'la 14-15. Sungguh bahagia, beruntung, menang orang yang menyucikan dirinya, yang rajin berzikir dan rajin sholat. Demikianlah semua amal ibadah berfungsi untuk menyucikan jiwa kalau efektif. Karena itu kita mesti memikirkan efektivitas amal ibadah kita masing-masing. Ada niat, ada kesungguhan untuk menyucikan jiwa melalui amal ibadah. Sebelum salat, bukan hanya niat untuk salat, tapi niat lillahi ta'ala. Bukan hanya itu, tapi niat untuk khusyuk. Peko carata khusyuk nareko deta niat. Peko carata khusyuk nareko deta rencanakan khusyuk. Khusyuk itu butuh perencanaan. Khusyuk itu butuh persiapan. Khusyuk itu butuh kesungguhan. Dan sungguh semua amal ibadah memerlukan perencanaan untuk tazkiyatun nafas. Berikut ini doa nabawi yang diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca untuk kesucian jiwa kita. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku takwanya. Karuniakanlah takwa dalam jiwaku. Karuniakanlah takwa ke dalam jiwaku. Kuatkanlah imanku agar bisa bertambah menjadi takwa. Karena takwa adalah tingkatan yang lebih tinggi dari iman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Orang beriman disuruh bertakwa. Takwa adalah tingkatan yang lebih tinggi dari iman. Ya Allah, kuatkanlah imanku supaya bisa mencapai takwa. Wa zakkiha anta khairul man zakkaha. Dan sucikanlah jiwaku. Engkaulah sebaik-baik yang menyucikannya. Saya berusaha menyucikan jiwaku ya Allah, tapi hakikatnya hanya Engkau yang menyucikannya.
Saya berusaha membersihkan jiwaku, tapi pada hakikatnya hanya Engkau lah yang membersihkannya. Anta waliyuha wa maulaha. Hanya Engkau lah satu-satunya pemimpinnya dan hanya Engkau lah penolongnya. Amal ibadah kita setiap saat senantiasa memerlukan penghayatan penyucian diri dan motivasi penyucian yang meluas dan berkelanjutan. Bukan hanya dalam ibadah salat, tapi juga dalam akhlak mulia, juga dalam silaturahim, juga dalam persahabatan, juga di media sosial. Kita jadikan semua itu sebagai amal-amal untuk tazkiyatun nafas. Itu yang dimaksud dengan penyucian yang meluas dan berkesinambungan terus-menerus. Dosa-dosa, kemalasan dan kelalaian kita dalam hidup keseharian, itulah yang mesti selalu kita bersihkan. Itu mesti selalu kita bersihkan secara teliti. Kebiasaan marah, di rumah marah, di tempat kerja marah, di jalanan marah, di masjid juga marah. Kebiasaan marah, di mana-mana marah. Di medsos juga marah, di handphone juga marah. Ini yang mesti kita bersihkan. Ini yang mesti kita bersihkan. Kebencian kepada sesama muslim, penghinaan kepada orang lain. Bihasbi imri'in minasyarr ayyahqira akhahul muslim. Mari kita renungkan penggalan hadis yang mulia ini. Cukuplah dosa seseorang, ajak nana tambahi dosa ana. Cukuplah dosa ini saja, sudah cukup untuk masuk neraka. Tidak usah ditambah dengan dosa lain. Dosa apa itu? Ayyahqira akhahul muslim. Menghina sesama muslim, merendahkan sesama muslim, sudah cukup untuk masuk neraka. Tidak perlu ditambah dengan dosa lain. Tidakkah kita tergetar? Tidakkah kita tersentuh untuk membersihkan diri dari penghinaan-penghinaan, makian, ghibah, fitnah kepada orang lain yang masih sering kita lakukan? Ini membutuhkan kesadaran, kemalasan beribadah. Kita semua merasa rajin, sedikit yang merasa bahwa saya masih malas. Semua merasa rajin, sedikit yang merasa bahwa saya masih malas. Padahal pengakuan pada kemalasan-kemalasan kita itulah awal untuk memperbaiki diri. Itu yang disebut dengan al-i'tiraf, pengakuan. Kelalaian kita. Waktu berjalan kadang-kadang lewat 2 jam tanpa zikir. Kadang-kadang lewat 2 jam tidak berzikir. Kadang-kadang lewat 1 jam tidak ada zikir. Baik sendirian maupun dengan orang lain. Itu yang dimaksud kelalaian. Allah berfirman, wala takun minal ghafilin. Janganlah kamu termasuk orang yang lalai. Al-A'raf ayat 205. Jangan kamu lalai. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat waktunya manusia dihisab, sementara mereka dalam kelalaian dan perpalingan. Al-Anbiya, surah Al-Anbiya ayat pertama. Sudah dekat kematian, sementara mereka lalai. Sudah dekat kematian, sudah dekat ajal mereka, sementara mereka masih lalai. Dosa-dosa, kemalasan, kelalaian kita dalam hidup keseharian, itulah yang mesti selalu kita bersihkan secara teliti dan waspadai sepenuh kesungguhan. Kita waspadai kelalaian.
kapan kita lalai. Kita waspadai dosa-dosa, kapan kita berdosa. Kita waspadai untuk kita hindarkan. Terutama pada bulan haram. Bulan Rajab adalah bulan haram. Kita berada di bulan Rajab sekarang. Bulan Rajab adalah salah satu bulan haram. Satu dari 4 bulan haram. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram. Itu dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 36. Surah At-Taubah 36. 4 bulan haram ini adalah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Rajab adalah salah satu bulan haram. Ibadah, amal pada bulan ini pahalanya lebih banyak daripada bulan yang lain. Dan dosa pada bulan ini dosanya lebih besar dari bulan-bulan yang lain. Itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau yang sahih. Kita mesti waspada sepenuh kesungguhan agar hidup kita senantiasa berada di jalan Allah. Sampai kita menghadap Allah dalam keadaan dirahmati oleh Allah. Coba kita renungkan pada saat kita mengendarai kendaraan, motor atau mobil, kita mesti konsentrasi. Yang mengemudi kendaraan mesti konsentrasi. Kalau lalai bisa celaka. Demikianlah dalam kehidupan kita, kita mesti konsentrasi. Selalu berada di jalan Allah. Tidak menyimpang ke jalan setan. Tidak menyimpang ke jalan yang dimurkai oleh Allah. Kita mesti konsentrasi. Selalu berada di jalan Allah. Setiap saat, setiap waktu, di setiap tempat. Semoga Allah menuntun kita, menambahkan hidayahnya kepada kita, memudahkan amal ibadah untuk kita kerjakan, mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Semoga Allah mengaruniakan husnul khatimah kepada kita semua. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.